Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya, Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer. Nama saya Suryatni, lokal PAI 4G, NIM 215311157, dosen pengampu DRMI Kholila Harahap, MPDI. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran pendidikan Islam kontemporer dengan 3 tema, menurut Samsul Nizar, Harun Nasution, dan Fazlur Rahman. Menurut Samsul Nizar, pemikiran pendidikan Islam memiliki tujuan yang sangat kompleks. Dan menurut Harun Nasution, berpendapat bahwa nilai-nilai ajaran Islam perlu disinergikan dengan pemikiran-pemikiran rasional. Fazlur Rahman berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi manusia. Baiklah, di sini saya akan memperjelas tentang pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Samsul Nizar. Yang pertama yaitu membangun kebiasaan berpikir ilmiah, dinamis, dan kritis terhadap persoalan-persoalan seputar pendidikan Islam. Yang kedua, memberikan dasar berpikir inklusif terhadap ajaran Islam dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual di luar Islam. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berjihad sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para kaum intelektual Muslim pada abad pertama sampai pertengahan, terutama merekonstruksi sistem pendidikan Islam agar lebih baik. Yang keempat, memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem pendidikan Indonesia. Kebahagiaan dan di dunia akhirat. Dasar pendidikan Islam. Secara garis besar, pendidikan Islam ada 2, yaitu dasar religius dan dasar yuridis. Dasar religius adalah dasar keagamaan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan dasar yuridis adalah dasar-dasar secara hukum. Yang A. Dasar Idris. Dasar Idris adalah dasar melaksanakan pendidikan agama yang terdapat dalam falsafah NKRI, yakni Pancasila. Pancasila yang merupakan pedoman dalam bernegara terdiri dari 5 sila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita harus berpedoman dengan agama yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menjadi awal untuk sila-sila yang selanjutnya. Yang B. Dasar struktur tentang pendidikan agama terdapat pada Undang-Undang 1945 Bab 9, Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia diperbolehkan untuk meyakini dan mengikuti satu agama yang dipercayainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran yang kedua. Menurut Harun Nasution, Harun berperspektif bahwa harus dilakukan adanya reformasi dalam dunia pendidikan Islam. Fenomena yang muncul saat itu banyak diantaranya masyarakat Indonesia yang beranggapan ajaran Islam sebagai ajaran yang sempit dan konvensional. Karena pada kenyataannya sistem pendidikan Islam pada saat itu dipusatkan pada ajaran ibadah dan fikih yang secara umum dititik beratkan pada mazhab Syafi'i. Ada beberapa aspek yang sekiranya harus ditambahkan dalam materi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di dalam perguruan tinggi Islam seperti dasar-dasar hukum Islam, perbandingan mazhab, teologi dan aliran-aliran terdapat di dalamnya, filsafat mitisme, sejarah dan kebudayaan Islam dari zaman klasik dan zaman modern. Menurut Harun Nasution, tidak dapat dipungkiri bagi bahwa akal memiliki kedudukan dalam wilayah agama Islam. Yang penting dalam hal ini adalah menentukan dan menjelaskan batasan-batasan akal. Sebab kita semua yang meyakini bahwa hampir semua kaum muslim berupaya dan berusaha untuk mengambil akal dalam pengajaran Islam dan penjelasan keyakinan agama secara argumentif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembaruan Islam dalam rangka mengejar ketertinggalan harus dimulai dari pendidikan. Baginya, pendidikan adalah salah satunya Islam. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.